Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 5 wabarakatuh. akan membahas instrumen skala diferensial. Kelompok 5 beranggotakan Ari, Maulana, Irfan, Aditya, Antoni. Pemaparan pertama akan dijelaskan oleh Adit. Oke, baik. Instrumen skala diferensial. Teknik pengukuran ini diperkenalkan oleh Charles Osgood pada tahun 1957 yang menekankan pada aspek semantik sebuah kata. Teknik skala diferensial merupakan penyempurnaan dari skala Likert yang tidak mampu menjangkau respon yang bersifat multidimensi, misalnya sikap terhadap standar nilai UAN 1. Selanjutnya ada skala diferensial. Skala diferensial adalah skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Untuk contohnya akan ada di slide selanjutnya. Terima kasih, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Adit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Antoni. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan skala diferensial semantik, yaitu skala untuk mengukur sikap tersusun dalam satu garis kontinum, di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Skala diferensial semantik berisikan serangkaian karakteristik bipolar, dua kutub. Contohnya itu seperti panas dan dingin. Karakteristik bipolar tersebut mempunyai 3 dimensi dasar sikap seorang terhadap objek, yaitu 1. Potensi, 2. Evaluasi, dan 3. Aktivitas. Data yang diperoleh melalui pengukuran skala semantik diferensial adalah interval. Berikut adalah contoh penggunaan skala diferensial semantik. Contohnya seperti itu. Komponen skala: 1. Stimulus berupa kata, yaitu benda, orang, profesi. Yang kedua yaitu respon berupa pasangan kata sifat adjektif yang membentuk kontinum dua kutub atau bipolar. Keluaran yaitu hasil penskalaan berbentuk profil. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anton yang sudah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan, dan dikarenakan Irfan tidak ada, maka dijelaskan oleh saya. Di sini stimulus dapat berbentuk kata atau kalimat yang mengukur perilaku, sikap, keyakinan, dan opini. Contoh stimulus semantik diferensial yaitu mengkritik guru, keluarga berencana, dan manajer saya. Selanjutnya yaitu respon. Respon semantik diferensial terdiri dari 3 dimensi EVA, yaitu dimensi evaluasi, baik sampai buruk atau sebaliknya, penilaian subjek terkait dengan baik buruknya topik stimulus yang disajikan. Lalu dimensi potensi, dari lemah sampai kuat, yaitu penilaian mengenai kekuatan yang ditanggung oleh stimulus. Lalu dimensi aktivitas, dari pasif sampai aktif, penilaian mengenai muatan aktivitas yang ditanggung stimulus. Lalu selanjutnya itu jenis respon, yaitu dimensi evaluasi. Evaluasi pertamanya itu buruk, dan seterusnya evaluasi plusnya yaitu dari baik dan seterusnya. Nilainya yaitu dari buruk sampai baik itu dari 1 sampai 7. Selanjutnya ada jenis respon dimensi potensi.
yaitu evaluasi lemahnya itu ada lemah, evaluasi plusnya ada kuat, ada evaluasi minusnya ada kecil, evaluasi plusnya ada besar. Nilainya yaitu dari 1 sampai 7. Ke bawah lagi tuh. Lagi. Ya. Nah, yang selanjutnya itu ada contohnya, ada baik, ada buruk, ada kuat, ada lemah, ada aktif, ada pasif. Itu dijelaskan penilaiannya 1 sampai 7. Selanjutnya dijelaskan oleh Fahri. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya slide penyekoran. Setelah mengetahui pengertian oleh jenis-jenis skala diferensial semantik, selanjutnya masuk ke penyekoran atau pensekoran. Setiap pilihan jawaban akan diberi skor, maka responden harus menggambarkan mendukung pertanyaan item positif ataupun tidak mendukung pernyataan item negatif. Skor atas pilihan jawaban untuk kuesioner yang diajukan untuk pertanyaan positif dan negatif adalah sebagai berikut. Sangat baik, 7, 6, 5. Sedangkan 4 itu letakkan netral atau tidak berpihak, sangat baik ataupun sangat tidak baik. 3, 2, 1 menunjukkan sangat tidak baik. Untuk menganalisis setiap pertanyaan atau indikator, hitung frekuensi jawaban setiap kategori pilihan jawaban dan jumlahkan setelah indikator mempunyai jumlah. Selanjutnya membuat garis kontinum. Nah, untuk mengetahui nilai jenjang interval, caranya itu sama dengan mencari nilai tertinggi, diambil nilai terendah, lalu dibagi jumlah kriteria pernyataan ada berapa. Nah, untuk perhitungannya bisa dilihat misal selanjutnya. Setelah nilai rata-rata dapat, maka jawaban telah diketahui. Kemudian hasil tersebut interpretasikan dengan alat bantu kontinum, yaitu sebagai berikut. Kita tentukan dulu indeks minimumnya berapa yang kita dapat. Contoh 1. Sedangkan indeks maksimum yang didapat 7. Maka interval 7 diambil 1 dibagi sama dengan hasilnya itu 6,85. Setelah kita mengetahui jarak interval atau hasil nilai jenjang interval 6,85, maka kita lihat dari tabel skala apakah skala itu baik, tidak baik, kurang baik, cukup baik, baik, sangat baik, dan sangat baik sekali. Nah, 685 posisinya letak itu ada di 6,16 sampai 7,00. Berarti dapat dikatakan skala diferensial kuesioner tersebut dapat dinyatakan bernilai sangat baik sekali. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fahri. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.